Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Farila Misyahrani, mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi dasar tetapi sangat penting dalam bahasa Inggris, yaitu sentence atau kalimat. Materi ini termasuk dalam mata kuliah Practical English Grammar dan menjadi fondasi untuk semua keterampilan bahasa. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membedakan jenis kalimat, bagaimana struktur kalimat bahasa Inggris, dan bagaimana menganalisisnya, tonton video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu sentence. Sentence adalah satuan bahasa yang paling lengkap, yang mengandung satu ide atau pikiran yang utuh. Dalam bahasa Inggris, setiap kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah orang, hewan, benda, atau ide yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu apa yang dilakukan subjek atau kondisi subjek. Contoh kalimat sederhananya, I study English. I berfungsi sebagai subjek, sedangkan study English sebagai predikat. Kalimat juga selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru tergantung fungsinya. Supaya lebih paham, mari kita belah elemen dalam kalimat. Sebuah kalimat bahasa Inggris umumnya memiliki unsur yang pertama subjek atau pokok kalimat, verb kata kerja utama, objek sasaran dari verb, complement pelengkap subjek atau objek, dan yang terakhir adverbial atau keterangan waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Contohnya, my father bought a new car yesterday. My father berfungsi sebagai subjek, sedangkan bought sebagai verb, objeknya adalah a new car, dan yesterday sebagai adverbial. Selanjutnya, kita bahas jenis sentence berdasarkan strukturnya. Ada 4 jenis utama. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence mengandung satu subjek dan satu predikat. Kalimat tersebut dapat mengandung objek atau kata sifat, tetapi hanya akan mengandung satu klausa independen. Kalimat simple sentence paling baik digunakan saat mengungkapkan pemikiran yang sederhana dan lengkap. Hindari penggunaan kalimat simple sentence secara berlebihan, sebab jika terlalu banyak akan menciptakan nada yang membosankan dan terputus-putus. Contohnya, her brother live next door. Yang kedua ada compound sentence. Compound sentence terdiri dari dua klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, for, and, nor, but, or, yet, dan so. Setiap kalimat independen memiliki subjek dan predikatnya sendiri. Tanda titik, titik koma, atau titik dua digunakan sebelum konjungsi koordinatif. Paling baik digunakan saat menggabungkan ide-ide yang terkait menjadi satu kalimat. Contohnya, the storm was brutal, but it only lasts for a few hours. Yang kedua, can you bring a dish to the party, or can you bring antestil? Yang ketiga ada complex sentence. Complex sentence mengandung setidaknya satu klausa independen dan satu klausa dependen yang dihubungkan oleh konjungsi subordinatif, because, atau, if, when, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ini menambah kedalaman dan variasi pada tulisan. Paling baik digunakan ketika memberikan informasi tambahan atau mengubah poin utama kalimat. Contohnya, because it was snowy yesterday, we built a fire to keep warm. Dan yang kedua, the late driver went painfully until his owner handed him the treat. Dan yang keempat atau yang terakhir ada compound complex sentence. Compound complex sentence mengandung minimal dua klausa bebas dan satu klausa terikat, menggunakan konjungsi koordinatif untuk menggabungkan klausa independen dan konjungsi subordinatif untuk menghubungkan klausa dependen dengan klausa independen. Untuk menghindari kalimat yang tidak berkesinambungan, gunakan tanda baca yang tepat. Tempatkan dan gabungkan klausa dengan benar dan sebutkan subjek yang dirujuk dengan jelas. Contohnya, it was raining all morning, so we stayed inside until the winter passed. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi sentence secara lengkap, mulai dari definisi, elemen, struktur, hingga jenis-jenis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi grammar praktis lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.